kemudian formasi yang berbeda dari Chile yang bisa dikatakan formasinya sedikit lebih bebas, kembali ke Indonesia yang formasinya sedikit lebih ketat. Buenos días, ¿cómo están todos? Yo soy hermano Conrado Alexander Solalele Maya de la Congregación del Verbo Divino y ahora estoy estudiando en Ledellero en Indonesia. Baik, sekarang saya tinggal di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledellero di Maumere, Flores, Indonesia. Pertama-tama, pendidikan saya TK di Jakarta, tepatnya di Kranji di TK Strada Bakti Biata. Dan SD saya kelas 1 dan 2 di Strada Bakti Biata juga di Kranji, daerah Bekasi Barat. Kemudian SD kelas 3 sampai 6 di Hongaria, karena Bapak pekerjaannya seorang diplomat, makanya saya ikut Bapak pas dia tugas di luar negeri. Lalu tamat SD di Hongaria, saya melanjutkan SMP di Strada Bakti Biata kembali di Kranji dari kelas 1 sampai 3, jadi saya tamat SMP di Indonesia. Kemudian SMA kelas 1 saya tempuh di SMA Marsudirini atau nama lainnya Fons Vitae yang berada di Matraman, Jakarta Timur. Kemudian kelas 2 dan 3 saya tempuh di Australia karena ikut Bapak yang waktu itu tugas juga di sana, tepatnya di kota Perth. Saya tamat di Erenmore Catholic College. Kemudian selesai SMA, saya masuk postulat SVD di Malang hampir 1 tahun. Kemudian karena saya kurang yakin apakah saya memang dipanggil untuk menjadi seorang religius, saya undur diri. Kemudian setelah hampir 1 tahun di postulat di Malang, saya kuliah di Jakarta, tepatnya di STF Driakara Jakarta. Jadi saya kuliah filsafat waktu itu di sana, dan setelah tamat filsafat saya melamar untuk masuk postulat SVD di Chile. Karena kebetulan Bapak waktu itu tugas lagi di Chile, dan saya sebelum masuk postulat diminta untuk belajar bahasa Spanyol dulu selama sekitar 1 tahun begitu. Jadi awalnya saya belajar di sebuah institut namanya ICIL, itu sekitar 5 bulan. Kemudian di waktu yang tersisa itu saya sempat memperdalam lagi bahasa Spanyol di Liceo Aleman del Verbo Divino di kota Los Angeles di Chile bagian selatan. Sekitar 7 bulan saya di sana. Setelah itu saya diminta untuk tinggal lagi di sebuah paroki di Chile, namanya Paroki Fresia. Itu di Chile lebih ke selatan lagi dari Los Angeles. Sekitar 5 bulan saya tinggal di paroki.
untuk lebih memperdalam bahasa Spanyol saya juga. Kemudian setelah bahasa Spanyol saya bagus, baru saya dapat melamar ke postulat SPD di Chile, dan berkat rahmat Tuhan saya diterima untuk masuk postulat SPD di Chile. Waktu itu awalnya kami bertiga, 2 teman saya dari Chile dan saya sendiri dari Indonesia. Dan masa postulat SPD di Chile itu berbeda dengan di Indonesia, karena di Chile itu mereka masa postulat 3 tahun, sedangkan di Indonesia hanya 1 tahun. Jadi saya sekitar 3 tahun berada di postulat di Chile. Tahun pertama kami masih bertiga, tapi di tahun kedua 1 teman undur diri, akhirnya sisa kami berdua sampai kami menyelesaikan masa postulat kami di Chile. Selama postulat di Chile, di tahun pertama saya belajar di sebuah institut namanya Confere. Itu kebanyakan yang belajar di situ itu para postulan dan novis dari kongregasi lain, kebanyakan suster mereka. Yang dari kongregasi klerikal itu hanya sebagian saja. Kemudian kalau di Chile itu sebenarnya tahun kedua dan ketiga itu mereka belajar filsafat. Tapi karena saya sudah belajar filsafat, jadi saya tidak perlu lagi belajar filsafat di Chile. Tapi waktu itu saya diberi kesempatan untuk belajar teologi sedikit. Hanya waktu itu karena saya terlambat urus ijazah saya untuk bisa disamakan dengan pendidikan di Chile, akhirnya saya harus tunggu setengah tahun dulu. Dan selama setengah tahun itu saya menjadi seorang sukarelawan yang bantu di sebuah jompo yang berada di daerah Santiago. Nama jompo itu Fundación de las Rosas, yang dikelola oleh suster-suster. Sekitar setengah tahun saya membantu di sana, dan merupakan pengalaman yang baik bagi saya untuk lebih mengenal para lansia dan bisa membantu para karyawan, juga membuat saya senang. Kemudian saya sempat belajar teologi sedikit di Pontificia Universidad Católica yang berada di Santiago juga. Cukup sulit untuk saya memang untuk studi di sana, karena selain kuliah dalam bahasa Spanyol, tapi tugasnya juga cukup berat. Tapi saya bersyukur karena ada banyak teman, para frater dari kongregasi lain yang membantu saya untuk dapat menyelesaikan studi saya sekitar 1,5 tahun di sana waktu itu. Dan setelah menyelesaikan postulat di Chile, saya direkomendasikan untuk masuk novisiat, tapi di Indonesia. Teman saya yang orang Chile itu dia direkomendasikan masuk novisiat di Brasil, sedangkan saya direkomendasikan untuk kembali ke Indonesia. Waktu itu oleh formator saya yang terakhir, saya diberitahukan bahwa kemungkinan saya akan masuk novisiat di Nenuk, di Atambua, di Timor. Dan saya memang sedikit sedih juga karena harus kembali ke Indonesia, tapi karena saya ingin melanjutkan formasi saya, jadi saya mengikuti apa yang telah direkomendasikan oleh formator saya serta Dewan Provinsi di Chile yang juga setuju dengan rekomendasi formator saya. Akhirnya saya kembali ke Indonesia, tapi waktu itu saya harus menunggu dulu beberapa bulan dan saya minta izin untuk liburan dulu di rumah. Jadi saya masih sempat beberapa bulan berada di Jakarta. Kemudian mulai bulan Juli, sekitar pertengahan Juli 2019 saya tiba di Nenuk. Dan di situ selama hampir 1 bulan saya tinggal di komunitas di Nenuk. Saya itu baru saya masuk ke novisiat di Nenuk. Dan
pengalaman saya sama di novisiat pada tahun pertama itu merupakan tahun yang cukup berat bagi saya karena saya harus menyesuaikan diri lagi dengan formasi di Indonesia yang menurut saya lebih ketat begitulah dalam arti tertentu. Dan teman-teman formandi juga lebih banyak, sehingga saya agak kaget juga dari teman formandi yang sedikit lalu tiba-tiba kami jadi banyak. Ditambah lagi teman-teman novis waktu itu, mereka itu sangat beda jauh lah kalau usianya dengan saya, karena waktu itu saya sudah umur 30-an sedangkan mereka masih 19-20 tahun waktu kami awal-awal masuk novisiat. Jadi selama 1 tahun itu saya mencoba untuk menyesuaikan diri dengan mereka semua, dan syukur pada Allah bisa saya lalui dengan baik. Lalu kami masuki tahun kedua, tahun misionis. Di situ sebenarnya kami bisa melakukan banyak misi, tapi karena kebetulan 2 tahun lalu itu COVID. Baik, setelah 2 tahun novisiat di Ninuk, saya direkomendasikan untuk melanjutkan formasi saya di Ledellero, dan sekarang saya berada di Senari Tinggi Santo Paulus Ledellero dan saya tinggal di unit Mikael. Kemudian motivasi saya untuk masuk SPD itu karena saya ingin pergi bermisi untuk mewartakan kabar baik Tuhan, dan di samping itu juga kongregasi yang paling saya kenal dari saya kecil itu memang kongregasi SPD, karena paroki di mana saya berasal itu dikelola oleh para pater SPD. Kemudian tantangan saya selama berada di postulat di Chile itu pertama bahasa, itu kadang-kadang awal-awalnya cukup berat bagi saya untuk bisa berkomunikasi dengan semua orang. Kemudian budaya orang Chile juga agak berbeda, sehingga bagi saya itu juga merupakan satu tantangan yang lain, karena kalau di sana itu mereka lebih terus terang begitu untuk memberitahukan pendapat mereka atau langsung mengatakan pendapat mereka kepada teman-teman mereka atau orang-orang di sekitar mereka. Kemudian tantangan saya yang lain juga itu partisipasi umat yang kurang. Kalau waktu saya selama berada di Chile itu yang kadang-kadang membuat saya sedih, karena di Indonesia umat-umat lebih rajin untuk berpartisipasi di paroki, sedangkan di sana kurang. Kemudian selama di novisiat, tantangan yang cukup berat bagi saya itu menyesuaikan diri dengan teman-teman novis yang usianya lebih muda dari saya, kemudian formasi yang berbeda dari Chile yang bisa dikatakan formasinya sedikit lebih bebas, kembali ke Indonesia yang formasinya sedikit lebih ketat. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari juga kadang-kadang di novisiat, terutama itu pas untuk kerja, itu yang cukup berat untuk saya juga waktu itu, karena kalau di Chile kami kebanyakan kerja hanya di dalam ruangan dan mungkin di taman ada kerja-kerja sedikit, tapi waktu saya di novisiat itu kami harus kerja di kebun, di kandang, yang bagi saya waktu itu merupakan pengalaman-pengalaman yang pertama bagi saya, sehingga saya cukup kesulitan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, tapi berkat bantuan dari Tuhan dan juga teman-teman novis waktu itu, saya bisa berkembang dalam hal bekerja. Kemudian untuk formasi saya ini saat ini sedikit berbeda, karena teman-teman novis yang tiba di Ledellero mereka
langsung ke tingkat 1 dan mulai belajar filsafat. Sedangkan saya karena sudah selesai filsafat, saya hanya diminta untuk melakukan matrikulasi, di mana ada beberapa mata kuliah teologi itu yang harus saya ambil di program sarjana. Jadi saya sekarang kebanyakan studi dengan teman-teman dari tingkat 3 dan juga tingkat 4. Lalu setelah menyelesaikan masa matrikulasi ini, ada kemungkinan saya akan melanjutkan formasi saya di tahun orientasi pastoral untuk semester depan. Tapi saya masih belum tahu bagaimana ke depannya. Jadi saya minta untuk bapak, mama, kakak, adik, dan semuanya untuk mendoakan saya dan juga mendoakan semua teman-teman yang menjalani kehidupan religius ini, supaya kami tetap setia dalam menjalani panggilan kami ini, dan supaya kami dapat terus mewartakan kabar baik Tuhan pada seluruh dunia. Baik, saya memiliki impian untuk bisa berkarya di luar negeri seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Impian saya itu, saya ingin berkarya kembali ke Chile karena Chile telah memberi saya banyak bantuan, dan juga karena saya sudah mengenal dengan baik keadaan umat di Chile. Kemudian saya juga ingin pergi ke Hongaria karena dulu saya sempat studi di sana dan sempat tinggal juga di sana. Kemudian saya juga ingin pergi ke Amerika Serikat karena saya lihat cukup menantang bermisi di sana. Dan mungkin juga ke Afrika juga, seandainya ada negara yang membutuhkan misionaris untuk berkarya di sana. Terima kasih.